iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita mendapatkan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, di dalam kesempatan khutbah pada siang hari ini saya akan menyampaikan keistimewaan orang yang menjaga sholat 5 waktunya. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hafadha 'ala shalawatil khamsi." Barang siapa yang mau menjaga salat 5 waktunya, tepat waktu bisa, asal jangan tidak sholat. Kalau tidak sholat, bahaya besok di alam kubur. Mungkar nakir akan menanti orang-orang yang tidak mau sholat di dunia. Yang pertama kali orang yang menjaga sholatnya, anak lahu nuran, dia akan diberikan cahaya oleh Allah. Mukanya bercahaya, waktu meninggal dunia wajahnya juga bercahaya, apalagi waktu dimasukkan ke dalam liang lahat wajahnya penuh bersinar. Insya Allah dia akan selamat dari siksa kubur. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, lalu yang kedua, orang yang menjaga sholat 5 waktunya, wa burhanan, dia akan diberikan bukti oleh Allah. Buktinya apa? Orang itu kalau sudah tekun melaksanakan sholat 5 waktu, perkataannya itu bagus, mengandung hikmah, selalu memberikan nasihat. Tidak peduli dia di bawahnya atau atasnya, tetap dia sabar menghadapi itu semua. Maka itu tanda-tanda orang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, seseorang itu apabila sudah tekun sholatnya tapi masih mau bertengkar, entah itu kepada tetangganya, temannya, siapa, mohon koreksi sholatnya dulu. Tidak beres sholatnya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholatnya itu betul, bagus, maka dia akan bisa menghindari dari perbuatan fahsya dan munkar. Sekali lagi, kalau kita tekun laksanakan sholat, tetapi kita mau jahat kepada tetangga kita, maka sholat kita tidak beres. Dikoreksi sendiri, jangan suka mengkoreksi orang lain, tapi koreksilah sholat diri kita masing-masing. Lalu yang ketiga, orang yang menjaga sholat 5 waktunya, dia akan diberikan keselamatan besok di akhirat. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia, di hari kiamat mulai zaman Nabi Adam sampai zaman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkumpul. Siapa yang sholat akan selamat, siapa yang tidak sholat akan celaka besok di hari kiamat. Tergantung perbuatannya masing-masing. Seseorang ada yang sholat keringatnya sampai menutupi tubuhnya, sungguh luar biasa, dosa-dosanya besar sekali. Ada yang
yang keringatnya sampai di lehernya, ada yang keringatnya sampai di lututnya. Sedangkan orang-orang yang tekun melaksanakan sholat 5 waktu, dia besok akan diberikan naungan oleh Allah. Pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, diselamatkan oleh Allah di hari kiamat nanti. Untuk itu mari kita ajak anak dan istri kita supaya sholat. Jangan sampai tidak sholat. Kalau anak istri kita sholat, besok kalau ditakdirkan masuk surga semuanya, insya Allah kita akan bertemu dan istri kita. Namun sebaliknya, dan apabila tidak mau menjaga sholat 5 waktunya, wa man lam yuhafidh 'alaiha, tidak mau artinya tidak sholat. Na'udzubillah. Menurut Imam Syafi'i, orang yang tak sholat itu ada 2. Ada kalanya malas, ada kalanya ingkar. Kalau ingkar, maka dia dihukumi kufur kafir. Seperti contoh, ayo kau sholat zuhur, buat apa? Kalau sholat zuhur nggak wajib, itu sudah keluar dari Islam, kufur sudah. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku yang berbahagia. Namun kalau menurut Imam Malik, al-farqu bainal kufri wal iman tarkus shalah. Perbedaan antara orang kafir, orang yang kufur dengan orang yang beriman cuma tidak sholat saja. Itu kalau menurut Imam Malik. Mudah-mudahan kita punya keluarga menjadi orang-orang yang tekun melaksanakan sholat 5 waktu, sehingga nanti kita bisa bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang tidak mau menjaga sholat 5 waktunya, lam takun nuron, dia tidak akan diberikan cahaya. Mukanya gelap, lalu dunia super terus, karena tidak dekat kepada Allah. Orang itu bisa ayam, bisa enak kalau dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan permintaan kululan panjenengan, minta apa kepada Allah, insya Allah pasti akan diberikan oleh Allah. Namun jangan menjauh dari Allah. Orang yang menjauh dari Allah, hidupnya akan sumpah, kata orang Jawa, ruwet. Utang gak bisa nyawa gara-gara gak belum cedek nang Gusti Allah. Lek kula jenengan belum cedek nang Gusti Allah, insya Allah utang pinten, insya Allah Allah pasti akan membayarnya dan akan memberikan rezeki kepada orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, orang yang tidak mau menjaga sholat 5 waktunya, wala burhanan, dia tidak akan diberikan bukti oleh Allah. Kalau tidak sholat, diberikan bukti apa? Selalu jauh kepada Allah. Dia tidak memikirkan dirinya itu dari siapa, siapa yang menciptakan, siapa yang memberi rezeki setiap hari, itu siapa? Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berterima kasih kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya, yaitu sholat 5 waktu. Dan yang terakhir, orang yang tidak mau menjaga sholat 5 waktunya, dia tidak akan selamat besok di akhirat. Dia akan disiksa oleh Allah. Dia sengsara di hari kiamat sampai nanti dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini menjadi hamba Allah yang tekun melaksanakan sholat 5 waktu. Ayo kita ajak dan ayo kita bertaubat. Jangan menunggu kalau kita kaya bertaubat, jangan. Ayo kita
bertaubat jangan menunggu kalau kita naik pangkat, jangan. Dan ayo kita bertaubat jangan menunggu kalau kita kaya. Mulai sekarang kita bertaubat dari segala dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berbahasa yang singkat ini membawa hikmah dan barakah sehingga nantinya kita bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu ibadah salat lima waktu sampai di akhir hayatnya, sampai di akhir hayat kita nanti kita mudah-mudahan diberikan hidayah dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.